memiliki tabiat ingin selalu menjadi yang terbaik daripada manusia yang lainnya. Ketika seorang pedagang akan berusaha menjadi pedagang yang paling banyak laku jualannya, ketika menjadi seorang pekerja kantor akan berusaha menjadi pegawai yang paling rajin, akan berusaha menjadi pegawai yang paling disenangi oleh bosnya. Itulah manusia akan senantiasa berusaha menjadi yang terbaik daripada yang lainnya. Namun terkadang banyak di antara kita yang berusaha susah payah untuk menjadi yang terbaik di hadapan manusia, yang berusaha sekuat tenaga apapun yang dia lakukan, mau itu halal ataupun haram, yang penting dia menjadi yang terbaik di hadapan yang lainnya, pasti dia lakukan. Namun terkadang lupa untuk bagaimana mencapai manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala habibina wa shafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil durar, amma ba'd. Fa ayyuhal hadirun, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga pada saat ini Allah masih senantiasa mencurahkan, memberikan kita berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan, yang sungguh ketika seorang hamba ingin menghitung-hitung kenikmatan yang telah diberikan kepadanya, dalam Al-Quran 2 kali Allah mengulangi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Orang-orang yang telah dititipkan, orang-orang yang telah diberikan kepadanya nikmat dari Allah, maka ketika mereka ingin menghitung-hitung berapa banyak kenikmatan yang telah dititipkan kepadanya, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, niscaya mereka tak akan sanggup untuk menghitungnya. Jelas dalam Al-Quran ditegaskan kepada orang-orang yang ingin menghitung-hitung nikmat Allah bahwa kita tidak akan sanggup, kita tidak akan sanggup untuk menjebut-jebut, kita tidak akan sanggup untuk membilang-bilang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana
dengan kemahalembutan Allah yang tiada daya upaya kekuatan melainkan daripada Allah. Kita hanya minta agar kita semua yang hadir pada Jumat kali ini senantiasa tergolong orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan demi kenikmatan yang telah Allah berikan dapat kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam sebagai tanda cinta, rindu, mahabbah, keimanan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, para tabi'in yang insyaallah sampai kepada kita sebagai umatnya, yang walaupun hingga pada saat ini belum pernah kita memandang wajah indahnya Rasulullah, belum pernah kita dengarkan suaranya, belum pernah kita cium tangannya, namun dengan keimanan kita kepadanya, insyaallah kelak di akhirat Allah ridai kita dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Menjadi daripada rukun khutbah di setiap mimbar Jumat akan mewasiatkan tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an orang-orang dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah menggunakan kalimat kesayangan panggilan cintanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu orang-orang yang telah merasakan adanya iman, orang-orang yang telah merasakan adanya kedekatan dirinya kepada Allah, kemudian Allah perintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk naik tingkat dari beriman kepada Allah menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat kali ini kita berada di pekan pertama bulan Syawal, yang di mana bulan Syawal memiliki makna yaitu peningkatan amal-amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan penuh kita ditempuh di bulan suci Ramadan, maka sudah seharusnya amal-amalan yang telah kita kerjakan itu menjadi manifestasi peningkatan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam literatur kehidupan di dunia, hampir setiap manusia memiliki tabiat ingin selalu menjadi yang terbaik daripada manusia yang lainnya. Ketika seorang pedagang akan berusaha menjadi pedagang yang paling banyak laku jualannya, ketika menjadi seorang pekerja kantor akan berusaha menjadi pegawai yang paling rajin, akan berusaha menjadi pegawai yang paling disenangi oleh bosnya. Itulah manusia akan senantiasa berusaha menjadi yang terbaik daripada yang lainnya. Namun terkadang banyak di antara kita yang berusaha susah payah untuk menjadi yang terbaik di hadapan manusia, yang berusaha sekuat tenaga apapun yang dia lakukan, mau itu halal ataupun haram, yang penting dia menjadi yang terbaik di hadapan yang lainnya, pasti dia lakukan. Namun terkadang lupa untuk bagaimana mencapai manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sulit dia menggunakan kehidupan untuk menjadi yang terbaik di hadapan manusia, namun dia lupa lalai untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada Jumat kali ini kita akan menggunakan khutbah Jumat untuk mengantarkan bagaimana ciri-ciri manusia yang terbaik di hadapan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, siapa manusia yang terbaik di mata Allah? Siapa manusia yang terbaik di pandangan Allah Subhanahu wa taala? Suatu ketika Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, "Ayun nasi khair?" Wahai para sahabatku, apakah kalian ada yang tahu siapa manusia yang terbaik di pandangan Allah? Kemudian para sahabat mengatakan dengan jawaban, apakah yang terbaik itu yang paling banyak harta bendanya? Apakah yang terbaik itu yang paling banyak gelar jabatannya, yang paling dihormati oleh orang lain? Ternyata jawabannya tidak. Yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Rasulullah mengatakan yang terbaik bukan yang paling banyak harta bendanya, bergelimang kekayaannya. Yang terbaik bukanlah yang paling banyak gelar jabatannya, paling ditinggikan derajatnya oleh manusia. Ternyata yang terbaik, kata Rasul, adalah siapa mereka yang Allah berikan umur yang panjang, lalu banyak amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan ciri manusia yang terbaik di hadapan Allah. Tidaklah hampir tiap hari kita bacakan
Hampir tiap hari kita dengarkan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah mengatakan bahwa sungguh kehidupan itu kami adakan, wal maut kami matikan kembali, wal haya kemudian setelah kami matikan kami bangkitkan kembali untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling terbaik amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata menguji bukan karena Allah tidak tahu, bukan karena Allah tidak mengetahui siapa yang terbaik. Allah Maha tahu. Allah hanya ingin memberitahu, hai manusia, kalian dihidupkan kemudian dimatikan bahkan dibangkitkan kembali. Bukan hanya begitu saja, namun ada yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayyukum ahsanu amala. Maka hakikatnya dalam kehidupan ini Allah berikan kita kesempatan, kenikmatan umur usia yang lapang. Maka sudah seharusnya kita manfaatkan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran Allah telah gambarkan Rabbana absurna wa sami'na. Berapa banyak orang-orang yang menyesal dalam kehidupan di dunia ini. Dia tidak manfaatkan, baru dia mau berdoa di hadapan Allah, ya Allah Rabbana absurna, ya Allah mata kami, ya Allah wa sami'na, pendengaran kami telah melihat pekikan kesiksaan api neraka-Mu, ya Allah. Na'mal salihah, apakah kami boleh ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh sebelum penyesalan itu datang kepada kita semua. Mari manfaatkan umur usia yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang terbaik di hadapan Allah dalam golongan yang pertama ini. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua kata Rasul yang terbaik di hadapan Allah, siapa mereka? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baiknya di antara manusia, sebaik-baiknya di antara kalian kata Rasul, siapa mereka? Ialah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mari kita tarik dalam kehidupan ini. Sudah sejauh mana kehidupan kita manfaatkan untuk mendalami isi Al-Quran? Ketika di antara kita ada yang hadir yang mungkin masih terbata-bata untuk membaca Al-Quran, kita tanyakan ketika nanti ditanya oleh Allah, apa yang bisa kita jawab di hadapan Allah? Ketika diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin yang sudah lancar membaca Al-Quran akan dia soalkan apakah kehidupannya sudah sesuai dengan nilai Al-Quran. Semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ciri yang kan kemahalembutannya Allah menggunakan barometer tentang Al-Quran. Karena mengapa? Al-Quran Allah turunkan dalam kehidupan ini, wal huda, menjadi petunjuk untuk mengarungi kehidupan sehari-hari. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi buku pedoman untuk umat manusia, maka mari kita tanyakan, sudah sejauh mana aktivitas kita dekat dengan Al-Quran? Sudah sejauh mana nilai-nilai aktivitas pekerjaan kesibukan kita itu berbau nuansa Al-Quran? Atau jangan sampai dalam kesibukan kita jauh daripada nilai Al-Quran. Setidaknya Al-Quran itu menjadi pedoman. Kita telah dengarkan bahwa Umal hayatud dunya illa la'ibu walahun, Umal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam Al-Quran telah diberikan penjelasan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebagai sendah gurau panggung sandiwara. Mana yang dimaksud panggung sandiwara dalam kehidupan ini? Hakikatnya sebagai manusia kita semua sama, hanya sebagai pemeran film yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa pemain film, siapa yang telah membuat filmnya, yang menjadi sutradaranya adalah Allah, yang menjadi perangkat kameramennya adalah para malaikatnya Allah, dan yang menjadi skenario-nya adalah Al-Quran dan hadis. Siapa pemain yang mampu mengikuti daripada skenario dari sutradara, yaitu Al-Quran dan hadis, maka dia akan menjadi pemain yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa pemain yang dalam kehidupan di dunia ini dia tidak mau mempelajari isi Al-Quran, dia tidak mau mempelajari daripada nilai-nilai Al-Quran dan hadis, dan dia tidak mau mengikutinya, maka dia termasuk adalah pemain-pemain yang akan mendapatkan siksa sia-sia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita tanyakan, sudah sejauh mana kita telah mengajarkan Al-Quran dengan orang-orang terdekat dengan kita? Sebagai seorang ayah yang punya anak,
Sudah berapa anak yang dalam rumah kita didik dengan pintar membaca Al-Quran? Sudah berapa anak yang mampu kita besarkan dihafalkan Al-Quran? Sudah berapa anak yang kita lahirkan sudah mampu menggerakkan dirinya untuk sholat? Lalu kemudian kalau tidak ada yang demikian belum kita sadari, maka mari kita sadarkan diri kita untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang insyaallah menjadi hamba kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, yang ketiga, siapa golongan yang terbaik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baiknya di antara kamu, sebaik-baiknya di antara kalian, siapa mereka? Ialah orang-orang yang paling banyak mendebar manfaat di antara orang yang lainnya. Islam tidak hanya mengajarkan bahwa umatnya untuk senantiasa melaksanakan salat waktu di masjid, untuk senantiasa membaca Al-Quran, berpuasa di bulan suci Ramadan, menunaikan zakat dan sebagainya amal-amal ketaatan kepada Allah. Namun Islam juga tidak melupakan ada nilai-nilai aspek sosial dalam kehidupan ini. Siapa manusia yang telah berhasil mengerjakan ketaatan kepada Allah, yang telah dia gunakan hidupnya untuk taat kepada Allah, lalu kemudian dia senantiasa mendapat manfaat antar sesama manusia, maka dia akan keluar dalam aspek kehidupan ini menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah dan juga menjadi yang terbaik di hadapan sesama manusia. Jemaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah agar semua kita termasuk orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah senantiasa berikan kita kesehatan wal afiat, umur yang panjang untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan sesama manusia, untuk memperbaiki ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim وزد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا لك ذكارين وإليك منيبين وبك مؤمنين وإليك مسلمين. اللهم اجعلنا من أهل العبادة، اللهم اجعلنا من أهل الطاعة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله